pemerintah itu tidak dalam posisi untuk menjustis orang salah, kamu masuk ini, tidak begitu. Antara pemerintah, pengusaha dan pekerja itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa saya share pemahaman ini agar kita tidak saling baku-baku kejar untuk menjatuhkan apa segala macam. Karena mediasi di tingkat pemerintah itu mediasi kekeluargaan. Sedangkan unsur pekerja atau karyawan jelas ada undang-undang ketenagakerjaan dan turunan-turunannya. Sehingga saya harus katakan pemerintah bersama aturan wajib melindungi mereka. Tapi tidak berarti kita harus jatuhkan perusahaan. Bahwa terjadi salah paham itu sudah hal yang wajar. Jadi sebelum sebentar kita saling mendengar pendapat, saya sangat berharap agar kita menyampaikan poin-poin yang kita saling menghargai. Nah, terus yang berikut juga bukannya saya replay kembali tentang hal-hal atau kejadian yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu. Saya tidak mengungkap itu semuanya, saya tidak mengulang. Intinya pemerintah tetap harus hadir untuk masyarakatnya. Itu aja dulu, karena mencarikan solusi atas persoalan yang terjadi. Sempat saya baca di pengaduan yang disampaikan oleh Saudara Ketua DPC, KSPSI, Ayah Anda Jengkeling. Di situ di halaman terakhir itu saya ada lihat bahwa sesungguhnya sudah pernah terjadi kesepakatan di partai. Bahkan informasinya sudah sempat menandatangani surat apa begitu, bersedia membayar atau apa begitu, saya juga kurang paham. Itulah tujuannya kita duduk sama-sama di ruangan ini. SK dari kementerian langsung, tapi belum dilantik oleh Bapak Bupati yang lalu. Semoga nanti ke depannya Bapak Bupati yang baru di budayanya juga dilantik menjadi mediator hubungan industrial, sehingga komplitlah dia punya status sebagai MHI. SK dari Bupati ada, SK dari kementerian ada. Nah, terus ada hadir juga Pak Henry Nale, ada hadir Om Okta, beliau ini baru lulus P3K. Jadi inilah keadaan kami di bidang sini. Jadi kalau ada hal-hal yang merupakan keterbatasan kami, ya mari kita saling memaafkan dan kita saling memberi saran. Saya rasa itu. Jadi untuk kami pemerintah mengajak, mohon jangan kita menyampaikan pendapat-pendapat yang sifatnya menyerang, karena kalau kita sampai di situasi seperti itu maka tidak akan ketemu kita nanti. Jadi kami pemerintah menghimbau, mohon kita sekali lagi kita santun menyampaikan pendapat. Saya rasa itu. Jadi untuk memulai, intinya mari kita sama-sama saling membantu mendukung untuk mencari solusi atas persoalan ini. Karena kalau kita bicara lurus sebentar, maka otomatis yang diketahui adalah Ayah Anda bahwa dia diberikan kuasa dari saudara bertiga dan pihak kudekan, begitu kalau kita lurus. Tapi sudah, saya tidak mau bilang itu. Kita saling memahami. Saya sangat bersyukur juga kita hadir banyak agar cepat selesai, agar cepat ada solusinya. Saya rasa. Terima kasih. Kita semua yang saya hormati, terima kasih. Sekaligus PLH kami dukung saja, Ibu Mediator, Pak Hen, jadi unsur pemerintah dalam hal ini Naker Trans, Pak Victor, Direktur Direktur Sakti, makanya teman-teman pengurus C atau saudara saya bekerja jadi saya justru senang ketika dalam suasana penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. Itu harapan kita. Karena itu kenapa
dalam LKS tripartit itu disebut lembaga kerjasama tripartit. Artinya di dalam itu ada unsur kemitraan. Nah, kalau sudah bilang mitra berarti tidak ada sekat, tidak ada kecurigaan, tidak ada hal-hal lain yang dapat menimbulkan suasana kemitraan itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Bahkan undang-undang juga sendiri kan banyak menjelaskan tentang fungsi tugas LKS tripartit itu seperti apa, kehadiran pemerintah di situ seperti apa, kehadiran KSBSI demikian itu seperti apa dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tenaga kerja. Dan ketika itu berjalan dengan baik, maka suasana harmonisasi daripada hubungan industrial itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi para pihak, baik itu pemberi kerja atau pengusaha maupun pekerja itu sendiri. Itu harapan kami. Karena itu kami dari KSBSI dari dulu tidak pernah melanggar di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Kami selalu mempedomani dan menomorsatukan aturan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi kami. Karena kami tahu bahwa di luar apa yang diperintahkan oleh undang-undang, kalau kita lakukan itu pasti yang ada perselisihan. Gitu. Jadi kita selalu mempedomani ketentuan undang-undang. Harapan saya KSBSI ke depan sebagai unsur mitra dalam LKS tripartit, artinya sesungguhnya kita sebenarnya jauh lebih dahulu duduk bersama sebelum kita mempertemukan para pihak. Itu sebenarnya antara pemerintah, Apindo dengan serikat pekerja. Kalau yang saya pahami tentang kehadiran dari LKS tripartit seperti itu, karena saya sepakat bahwa dalam penyelesaian perselisihan ini kan Trans ini bukan pengadilan, bahwa apapun yang dibicarakan dalam penyelesaian tripartit, bila mana para pihak salah satu tidak bersepakat, masih ada ruang untuk kemudian dapat diselesaikan. Bahkan dalam kondisi seperti yang dulu pernah kita laksanakan juga penyelesaian di sini. Saya ambil contoh saja PT Gudang Garam, sudah selesai tripartit di sini, berangkat ke Kupang masih di tingkat mediator lagi di Naker Provinsi. Setelah itu ketika para pihak tidak bersepakat sama satu, baru naik ke PHI. Jadi mekanisme itu yang sebenarnya bila mana kita semua tunduk dan patuh, saya rasa tidak ada hal-hal yang nantinya membuat hubungan kemitraan kita itu menjadi tidak